Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kelas baru untuk kelas bulan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan statistika. Ya, jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang statistika. Standarnya untuk ketika kalian bisa mempelajari tentang statistika, kalian mampu melakukan pengolahan dan penyajian data, menentukan rata-rata, median, modus, data tunggal, serta penafsirannya, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, maupun lingkaran. Jadi, ketika kalian telah mempelajari statistika, kalian diharapkan mampu menentukan rata-rata, median, modus, dari data tunggal, serta membuat dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, pada materi ini ada 3 bagian yang akan kami pelajari, yaitu pertama penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Nah, apa saja ini? Penyajian data terdiri dari data dan statistika, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang keempat, penyajian dalam bentuk diagram. Seperti tadi kalian bisa mengerti data itu seperti apa, populasi, sampel, dan mengubahnya dari bentuk tabel dan ke bentuk diagram. Pemusatan data, jadi kalian bisa menghitung dari data tersebut, baik rata-rata, median, dan modus. Untuk ukuran penyebaran ada 2, yaitu kuartil dan jangkauan. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dari data dan statistika. Data merupakan kumpulan yang dimana merupakan fakta tunggal. Untuk yang lebih jelas, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Ibu guru meminta Ani mencatat warna kesukaan dari 6 siswa secara acak. Hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini adalah bentuk penyajian datanya. Ada nama, ada Budi, Ana, Siska, Eko, Dwi, Andi. Warna kesukaan biru, pink. Budi menyukai warna biru, Ana menyukai warna pink, Siska menyukai warna biru, Eko menyukai warna hitam, Dwi menyukai warna biru, dan Andi menyukai warna hitam. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pendataan, ya, seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Pendataan mungkin sensus atau kalian pelajari di rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya, data itu dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu menggambarkan keadaan objeknya. Contoh, Andi menyukai suatu benda berwarna hitam. Ya, jadi kalau kualitatif itu berdasarkan objeknya. Di mungkin benda itu besar, warnanya hitam, warna, ukuran, bentuk. Nah, itu kualitatif. Jadi itu berdasarkan objeknya. Nah, sekarang kalau kuantitatif itu berdasarkan berupa bilangan dan nilai dapat berubah-ubah. Contoh di sini adalah jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 10 sebanyak 120 siswa. Nah, itu angka. Jadi kuantitatif. Dalam bentuk angkanya ya, yang dimaksud adalah ini 120 siswa. Contoh lain, jumlah siswa kelas 9G semisal 34 siswa. Nah, seperti itu. Atau jumlah guru di MTS Matoli Buddha Monggo sebanyak 60 guru. Seperti itu. Jadi ketika pembahasan kuantitatif, pembahasannya adalah angka. Untuk kualitatif, objeknya. Ya, dipahami dengan baik. Selanjutnya, pengertian statistika. Ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Jadi, nanti kalian diharapkan mampu mengumpulkan data, bisa mengumpulkan, menyusun data, kemudian menyajikan data, menganalisa data tersebut, dan mengambil kesimpulan secara tepat. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Yuk, kita lanjut ke selanjutnya. Populasi sekarang. Nah, populasi seluruh objek lengkap
yang diteliti memiliki sifat-sifat tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat cukup mewakili sifat yang dimiliki populasi. Contoh dari satu data, tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Ya, itu contoh, itu datanya. Populasinya, maka dia seluruh siswa kelas 9. Ya, itu populasi semuanya. Karena datanya diambil adalah kelas 9 SMP ini, maka populasinya adalah seluruh kelas 9 yang kita bahas. Kalau sampel contohnya adalah kelas 9A, seperti itu. Sampel itu sedikitnya seperti itu, tapi tetap mewakili dari data tersebut. Contohnya kelas 9 SMP seperti ini ya. Jadi antara populasi itu seluruh anggota, sedangkan sampel hanya sebagian anggota dari populasi. Nah, seperti itu. Itu ada perbedaan antara populasi dan sampel. Selanjutnya penyajian data. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ini adalah bentuk contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, sering kalian lihat. Di sini adalah frekuensi rasa permen yang disukai oleh siswa. Ya, ada coklat sebanyak 5, frekuensi banyaknya yang ada ya 5. Di sini turus itu adalah bagan seperti ini. Garis-garis yang sering kalian lihat. Ditulis secara bentuk garis. Turus itu. Susu ada berapa garis ini? 4, maka frekuensinya ada 4. Yang suka jeruk ada 4, maka frekuensinya sudah 4. Kopi ada 3, dituliskan frekuensinya 3. Mint ada 2, maka di frekuensinya atau jumlahnya ada 2. Strawberry ada 2, dan frekuensinya sebanyak juga 2. Maka ketika dilihat ternyata jumlahnya adalah 20. Ya, itu adalah bentuk penyajian data dari contohnya adalah rasa permen. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa mencari contoh tinggi badan yang bisa memiliki angka ya, tinggi badan, berat badan, uang saku dan lain sebagainya, seperti itu. Itu nanti adalah data kuantitatif seperti itu. Selanjutnya penyajian data. Tadi dalam bentuk tabel, sekarang kita lihat dalam bentuk lingkaran. Ya, ini adalah contoh bentuk lingkaran, diagram lingkaran. Jadi dari data yang tadi saya ubah menjadi dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini. Dan biasanya dalam bentuk lingkaran pakainya adalah persen. Ya, kalian sudah pernah pelajari di kelas 7 ketika membuat data dalam bentuk lingkaran seperti apa. Kalian biasanya sudah bisa ya. Jadi bagian dibagi seluruh jumlahnya, jumlah data dikali 100% ya, seperti itu. Selanjutnya penyajian dalam bentuk diagram ya, sekarang diagram batang contohnya. Nah, bisa dilihat diagram batang seperti ini. Datanya masih sama tentang rasa-rasa permen dari 20 siswa, coklat, susu, jeruk, kopi, mint, dan strawberry. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk dari bentuk diagram batang. Jadi dari data tabel kalian bisa merubah data tersebut menjadi bentuk diagram lingkaran dan diagram batang seperti itu. Ya, jadi kalian bisa mengubah menjadi diagram. Setelah kalian bisa membuat diagram dari data yang ada, sekarang kita masuk ke penghitungan. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data, ya, atau rata-rata jumlah nilai dibagi banyaknya data. Ini bentuknya rumusnya, jumlah nilai dibagi banyaknya data. Ya, contoh X1 ini jumlah nilainya. Ya, seperti itu. Nah, untuk penerapannya kita langsung masuk ke contoh saja. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng. Ini pada hari pertama 8 bungkus.
Ditanyakan lagi, maaf. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko menjual Indomie goreng ya. Contoh, hari pertama menjual 8 bungkus, hari kedua 10 bungkus, hari ketiga 9 bungkus, hari keempat 8 bungkus, hari kelima 7 bungkus, hari keenam 4 bungkus, hari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, hari ke-7 maaf. Hari ke-7 5 bungkus, hari ke-8 5 bungkus, hari ke-9 7 bungkus, hari ke-10 4 bungkus, hari ke-11 5 bungkus, hari ke-12 9 bungkus, hari ke-13 10 bungkus, hari ke-14 6 bungkus, hari ke-15 3 bungkus. Berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya ya? Di mencari rata-rata. Ingat tadi jumlah nilai dibagi banyaknya data. Jumlah nilai dibagi banyak data. Nilainya ada berapa aja? 8, 10 dan seterusnya. Banyaknya data ada berapa? 15. Yuk coba kita cek lagi. Oke, rata-rata tadi kita masukkan jumlah penjualan dari tiap hari kita tambahkan dan dibagi banyaknya data ya, ada 15. Maka berapa? Ternyata jumlahnya 100 dibagi 15 didapatkan 6,67. Nah, ketika hasilnya desimal, kita bisa bulatkan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan desimalnya. Karena tidak mungkin jual mie-nya dipecah-pecah, nggak mungkin kan, nanti kita bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya sebanyak 7 bungkus. Seperti itu adalah langkah mencari rata-rata. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Selanjutnya, setelah bisa mencari rata-rata, kita belajar tentang median atau nilai tengah. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara, yaitu yang pertama, urutkan data dari yang kecil ke besar. Menentukan nilai median dengan cara nilai data yang terletak di tengah ya. Jadi syarat pertama untuk menentukan data median, kalian harus urutkan terlebih dahulu data tersebut, baru mencari nilai yang terletak di tengah seperti. Oke, kita contoh. 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai matematika untuk keperluan sekolah. Aduh, maaf ya, ini saya salah ketik. Nilai matematika dari 8 siswa tersebut adalah 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, 76. Ya, ingat ini datanya. Ya. Jadi langkah pertama kita apakan tadi? Ingat, langkah pertama urutkan dari data yang terkecil, ya. Urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Itu langkah pertama untuk mencari median. Oke, kita urutkan dulu. Saya kasih angka urut di atasnya. Terkecil ada 60, kemudian 65, 70, 76, 78, 80, 82, 94, ya. Setelah kalian mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, langkah lihat sekarang kita lihat nilai tengahnya. Apakah memiliki nilai tengah? Oke, lihat apakah nilai tengah? Ternyata ketika jumlah datanya genap, dia tidak memiliki nilai tengah. Karena genap. Nah, bagaimana menentukan nilai tengahnya? Kita ambil nilai diantaranya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai tengahnya tidak ada. Kita ambil 2 angka, yaitu yang dari tengah. Antaranya 4 dan 5. Ya.
data keempat dan kelima karena dia tidak memiliki nilai tengah. Jadi kita ambil dua, 76 dan 78. Terus diapakan lagi? Terus ditambah 76 ditambah 78 dibagi 2 sama dengan 77. Jadi median dari data tersebut, data ini adalah 77. Seperti itu. Ingat, ketika datanya genap, ya, datanya genap ini. Ketika ini datanya genap, diambil nilai di antaranya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, diambil dua ini. Ketika nilainya bilangannya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, beda cerita kalau dia cuma semisal dia cuma sampai 7. Ini kita nggak usah ikutkan. Maka nilai tengahnya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai tengahnya hanyalah 4 seperti itu, ya. Jadi kalian perhatikan, jadi nilai tengahnya itu ketika bilang datanya genap diambil 2 diantaranya, lalu kemudian ditambahkan datanya dibagi 2. Kalau ganjil itu tengahnya seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa gunakan rumus yang ada. Contohnya seperti ini, ya. Urutkan tadi yang pertama, urutkan nilai data dari yang kecil ke besar, kemudian tentukan letak median. Letak median. N ditambah 1 dibagi 2. N itu adalah banyaknya data. Datanya sama. Urutkan tadi yang pertama, urutkan dari data yang kecil ke besar, ya. Ternyata bilangannya berapa ini? 8. Ingat, bilangannya kita gunakan N ditambah 1 bagi 2. Ya, N tambah 1 bagi. Ini hanya untuk menentukan letaknya, bukan besar mediannya. Letak median, hati-hati ya. Letak median, bukan nilai mediannya. Ya, tentukan nilai median. Nanti masukkan datanya berapa tadi? Datanya ada 8 ditambah 1 sama dengan 9, 4,5. Karena datanya adalah 4,5, maka adalah dia urutan ke-4 dan ke-5, ya. 4,5. 4 lebih maksudnya seperti ya. Oh, ternyata dia di urutan ke-4 dan lebih maksudnya gitu. Bukan oh ini 4 ini 5, bukan seperti itu. Hati-hati. Ini urutan ke-4 dan lebih karena kita masukkan ke data selanjutnya yaitu 5. Maka 76 tambah 78 bagi 2 sama dengan 77. Ya, ingat-ingat N ditambah 1 dibagi 2. Ini adalah mencari letak median, ya, bukan besar. Hati-hati, bukan median. Jadi kalau kalian melakukan letaknya dulu baru bisa menentukan nilainya seperti itu. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai ini pun juga boleh, tidak masalah. Ya, ketahui di apa? Rata-rata. Kita ulangi sedikit. Rata-rata tadi apa? Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Sekarang kalau median adalah nilai tengah. Yang selanjutnya adalah modus. Oh maaf, modus kok nilai tengah. Ini salah ya. Bukan nilai tengah. Modus adalah data yang selalu muncul. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi atau sering muncul. Ya, sering muncul. Contoh data berikut ada nilai dari kelas 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, 70. Untuk modus, kita tidak perlu mengurutkan karena yang modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi atau yang sering muncul. Kalian bisa lihat dari data mana yang memiliki data yang sering muncul atau angka yang banyak memiliki kesamaan. Ya, seperti itu bisa kalian lihat mana kira-kira? Ya, modusnya adalah 70.
karena nilai 70 muncul sebanyak 3 kali. 70 ya. Memiliki frekuensi tinggi atau jumlah yang tinggi. Jumlah banyak data ada 3, 1, 2, 3. Ya, data observasi mempunyai 2 modus disebut bimodus, atau data observasi memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodus. Karena di sini hanya 1 modus yaitu 70 disebut modus. Nah, ketika kalian mencari satu data atau dapat data yang memiliki modus yang sama atau memiliki 2 modus disebut bimodus. Kalau lebih dari 2 modus disebut multimodus, seperti itu. Ya. Jadi ada 3, min atau rata-rata, kemudian nilai tengah, median, kemudian modus. Nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi tinggi. Ya, dipahami dengan baik. Kalau masih bingung bisa diulang lagi dan dipelajari dengan baik. Selanjutnya kita membahas tentang kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data, pengamatan memiliki 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah ya, ini adalah mencari kuartil, membagi sekumpulan data. Nah, sekarang kita masuk ke contoh saja, kita terapkan. Langkah pertama untuk mencari nilai kuartil, pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke besar. Kedua, mencari median terlebih dahulu atau kuartil kedua, ya. Q2 itu sama dengan median. Ya. Q2 itu sama dengan median. Masih ingat apa itu median tadi? Nilai tengah. Median. Median. Ya. Q2 sama dengan median. Kemudian ketika kalian sudah bisa menentukan Q2, kalian bisa mencari Q1 dan Q3 dengan langkah di atas. Tentukan nilai kuartil. Oke, coba kita praktekkan. Yang kedua, urutkan data dari yang kecil besar, kemudian tentukan letak kuartilnya. Sama, mencari letak kuartilnya ini, mencari letak kuartil. N ditambah 1 dibagi 4. N itu punya data. Untuk mencari kedua sama dengan berapa? N tambah 1, 2 kali N tambah 1 per 4 ya. Walaupun angka seperti ini tetap sama. Karena ketika dia disederhanakan, contoh sederhanakan, tetap dia menjadi 2. Jadi sama ya. Nggak usah bingung. Kemudian ada Q3. 3 kali N tambah 1 bagi 4. Ya, ini adalah mencari nilai letak kuartil. Ya, seperti itu. Ketika diingat, ketika dia desimal, maka nilainya adalah dengan sebelahnya. Ya, hati-hati. Kita coba cek sekarang letak contohnya. Tentukan nilai kuartil. Contohnya 8 kelas 2 SMP dari satu kelas 78, 50, 54, 66, 80, 70, 76. Akan dicari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di langkah pertama, ingat-ingat dan mencarinya, urutkan dari data terkecil dan ke besar ya. Dari terkecil ke besar. Jadi urutkan 50, 54, 60, 70, 76, 78, 80. Bukan letaknya, kita bisa masukkan modus. Tadi apa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7 ya, maaf saya lupa. Jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya sebanyak sama dengan 7. Karena jumlah data sama dengan sebanyak 7. Sekarang kita coba masukkan, mencari kuartil pertama. Kuartil pertama letaknya ya, N tambah 1 bagi 4.
Maka di bagiannya ada 7 tambah 1 bagi 4 sama dengan 2. Q2, 2 kali N tambah 1 bagi 4, 2. 7 tambah 1, 8 kali 2, 16 bagi 4, 4. Q3, 3 kali N tambah 1 bagi 4, 3 kali 7 tambah 1, 8, 24 bagi 4, 6. Ini adalah letak bilangannya ya. Saya diurutkan, ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, bilangan keenam, bilangan ke-7 ya. Maka bilangan data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, 6 tuh 7. Jadi kalian bisa lihat ternyata Q1 ada di mana? Q1 ada di 2. Jadi nilainya 54. Kuartil 2 di data keempat nilainya berapa? 70. Kalau kuartil 3 6. Maka nilainya 80 seperti itu. Maka dia tepat, tidak angkanya tidak desimal seperti itu. Ya. Nanti ketika misal dia desimal, ya harus dilebihkan. Jadi angka sebelahnya juga ikut nanti dibagi 2 seperti itu. Nanti bisa cari contoh lain di internet dan di buku yang ada seperti itu. Kalau bagaimana detailnya ketika nanti desimal, letaknya ya, letak angkanya di sini desimal. Selanjutnya, ketika kalian bisa dari kuartil, kita masuk ke jangkauan. Jangkauan atau rentang merupakan selisih dari data terbesar dengan nilai data terkecil. Oke, jangkauan masukan penyebaran yang paling sederhana. Contohnya, urutkan data dari kecil ke besar. 50, 54, 66, 70, 76, 78, 80. Ingat, selisih data terbesar dengan data terkecil. Dari data yang ada, mana yang terbesar? Yang terbesar berapa? 80. Yang terkecil berapa? 50. Maka jangkauan dari data tersebut berapa? Ya, 30. Lipat 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Seperti itu. Ya. Jadi kalian harus bisa menguasai dari statistika ya. Di penyajian data, tabel, diagram batang, lingkaran, kemudian pengolahan data ada mean atau rata-rata, median, dan modus. Kemudian penyebaran data ada kuartil dan jangkauan. Seperti itu. Saya harap pemahaman penyampaian dari saya bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang masih kesusahan, bisa mencari sumber referensi yang lain dari buku atau LKS yang dimiliki seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian menguasai tentang statistika, tugas mandiri kali ini adalah membuat tabel berupa data yang diambil dari anggota keluarga. Yang kalian data adalah berat badan dan tinggi badan. Contoh, bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, semuanya yang di rumah. Semisal kalau di rumah ada cuma sedikit orang, kalian bisa tambahkan dengan saudara atau tetangga supaya lebih banyak ya. Minimal datanya ada 6. Maaf. Datanya ada 6 ya, 6. Misal bapak, ibu, kakak, adik, kamu, mambah gitu misal ada 6. Kalau belum 6 boleh masukkan data tetangga atau saudara atau teman. Boleh. Ya, untuk melengkapi. Minimal anggota keluarga yang didata adalah 6. Itu minimal. Kalau lebih banyak boleh. Misal kamu di situ satu rumah tinggalnya dengan saudara-saudara yang lain juga boleh. Ya. Setelah kamu membuat data ini, tabel ini semacam ini, buatlah 2 diagram batang dan data
berat badan dan tinggi badan ya. Kalian membuat dua diagram batang dari data berat badan dan tinggi badan. Tabel itu kalian buat diagram batang. Kemudian setelah membuat diagram, kemudian pengolahan data. Tentukan rata-rata ya, berat badan, median serta kuartil dari data berat badan dan tinggi badan. Yang dicari adalah rata-rata dan median serta kuartil. Ya, kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Maka ingat, minimal anggota yang didata adalah sebanyak 6 anggota. Minimal 6, kalau lebih kumpul ya. Cukup itu saja dari saya. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan dari link yang sudah disediakan oleh panitia les. Oke, cukup dari saya. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.